Hey, halo. Balik lagi di Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, KWR benar-benar dimainkan oleh Bailey Yutian. Bahkan dengan mini Dragon Ball, KWR sama sekali tidak berkutik. Sampai pada akhirnya dia pun melarikan diri dengan mengalihkan perhatian dari Bailey Yutian. Ya, lengkapnya silakan buka tabungannya dan lihat di part sebelumnya. Oke, mari lanjut ke part 216. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1081 sampai 1086. Di kejauhan, 5 buah ledakan dari api emas disusul dengan guntur ungu meledak bergantian. Melihat itu, mau tak mau Sofan berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Lupakan saja untuk pergi sekarang. Sudah tidak ada lagi jalan selain bertarung." Wajahnya menjadi sangat serius. "Bertarung?" Wajah Ouyang Changqing terlihat terkejut. "Kak Zuo, apa kamu yakin kalau KWR tidak bisa menghentikan mereka?" Sofan dengan acuh tak acuh menjawab, "Ya, kau tentu sudah mendengarnya juga. Barusan ledakan dari api emas dan petir ungu meledak berurutan. Artinya KWR tidak bisa menahan Bailey Yutian. Sebentar lagi mereka pasti akan segera menyusul kita. Jadi persiapkan diri kalian." Semua orang pun tampak suram. Mereka kembali tenggelam dalam keputusasaan. Belum lagi fakta kalau para petinggi yang memegang pedang suci pun kini sudah dikalahkan oleh Bailey Yutian. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? "Kak Zuo, menurutmu kita bisakah bertarung dengan kekuatan kita sekarang?" tanya Ouyang Changqing sambil menatap Sofan dengan penuh harapan. Dan mendengar ini semua orang pun ikut menatapnya dengan penuh harapan juga. Sekarang memang hanya Sofan yang bisa mereka harapkan. Apalagi dia juga adalah Grand Marshal dari keempat wilayah. Jadi selama Sofan ada dan dia mengatakan sebuah kemungkinan, maka mereka pasti akan melakukan apapun. Sofan melihat mereka dan paham akan apa yang mereka pikirkan. Dia kemudian melambaikan tangannya dan tertawa. "Jangan khawatir. Kalian tidak perlu bertarung. Bersiap-siaplah saja. Lagi pula ada aku di sini, jadi kalian akan aman. Tidak perlu khawatir." "Benarkah? Apakah Kak Sofan akan bertarung dengan Bailey Yutian?" tanya Ouyang Changqing dengan antusias. Mereka semua pun berpikir hal yang sama. Lagi pula itu sepertinya tidak mustahil. Apalagi melihat kemampuan dari seorang KWR yang bisa menahan 3 orang Raja Pedang. Jika seorang anak kecil bisa melakukan itu, lantas artinya sang ayah pasti memiliki kemungkinan untuk bisa membalikkan keadaan. Bahkan jika lawannya itu adalah sang Raja Pedang tak terkalahkan. Tapi Sofan tidak langsung menjawab dan itu membuat Ouyang Changqing menyimpulkan sendiri. "Kak Zuo, kamu sudah bersembunyi sangat dalam. Bahkan jika gunung menutupi dirinya dengan kabut, kita masih bisa tahu kalau di sana ada sebuah gunung. Tapi kamu, Kak Zuo, kamu benar-benar menyembunyikan semuanya dari semua mata yang memandangmu. Sungguh itu adalah hal yang sangat menakjubkan." Yang lain pun segera mengangguk dan sangat kagum pada Sofan. Apalagi dilihat dari umurnya yang sepertinya belum genap 30 tahun. Jika kekuatannya bahkan sudah mampu menyaingi kultivasi dari seorang ahli yang sudah hidup selama 10.000 tahun, bukankah itu artinya bahwa Sofan adalah sebuah keajaiban? Tapi kemudian Sofan mencibir, "Kalian semua tentu tahu bahwa kekuatanku tidak setinggi itu.
bukan gunung yang bersembunyi di belakang kabut. Tapi posisiku memang tidak setinggi Bailey Yudian. Bahkan jika aku harus melawan ahli di puncak ranah Guiyuan yang sedikit lebih kuat, aku tidak yakin bisa menang. Apalagi jika itu adalah seorang Raja Pedang. Sama halnya dengan KWR, aku juga mendapatkan sarana untuk menyelamatkan diri dari situasi yang genting. Karena itu kalian tidak perlu khawatir. Oh, begitu. Mata semua orang terbuka lebar, dan pada akhirnya mereka menyadari kesalahpahaman yang mereka miliki. Ya, jujur saja, harapan mereka yang terlalu tinggi, dan itu membuat mereka sendiri merasa kecewa. Meskipun ada kekecewaan, tapi beberapa orang tua kini justru merasa lega, karena mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tapi di hadapan generasi muda, mereka tidak berkutik. Kini mereka sadar bahwa semua itu adalah kekuatan eksternal. Jadi mereka pun tidak merasa terdiskriminasi lagi. Bagaimanapun mereka yakin kalau kekuatan dan kultivasi itu hanya bisa didapatkan dari kerja keras dan latihan secara bertahap. Tidak ada yang namanya instan. Karena itu, Ouyang Lingtian kemudian menepuk pundak dari Ouyang Changqing. Dia kemudian berkata dan menasihatinya. Changqing, ingatlah ini dengan baik. Tidak peduli apa yang kamu kultivasikan, tapi semuanya tidak akan ada yang instan. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam dan yang kamu rawat selama bertahun-tahun. Kamu tidak boleh selalu mengandalkan kekuatan eksternal, atau kamu akan menjadi manja. Jika tidak dalam keadaan terdesak, jangan sampai kamu bergantung pada kekuatan eksternal. Meskipun itu sebenarnya adalah nasihat dari seorang ayah ke putranya, tapi pada akhirnya itu juga menjadi sebuah bentuk sarkasme pada Sofan. Ya, pada akhirnya mereka mencoba untuk menunjukkan identitas mereka sendiri. Tapi Sofan sama sekali tidak peduli. Dia hanya menatap jauh ke depan. Dan benar saja, tidak lama setelah itu seberkas cahaya ungu melesat ke sisi Sofan. Ayah, Long Jindan sama sekali tidak berguna untuk menghadapi orang tua itu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Nona kecil, aku sudah menyusulmu. Tiba-tiba sosok Bailey Yudian datang ke tempat itu dengan aura yang menekan. Lalu kedatangannya juga dibarengi oleh ketiga orang Raja Pedang lainnya. Melihat ini, KWR terkejut dan segera bersembunyi di belakang Sofan. Dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis kecil yang ketakutan di hadapan kakek-kakek pedofil. Sofan menyeringai dan melangkah maju. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Jiansun, kita bertemu lagi. Oh, Tuan Zuo, kamu di sini. Apa kamu tahu kalau orang tua ini memikirkanmu belakangan ini? Kata Bailey Yudian dengan ejekan di wajahnya. Lalu dia kemudian kembali tertawa. Gunung Tianmo nampaknya memang punya nama yang besar. Aku bisa melihatnya sendiri dan aku semakin penasaran untuk bisa melihat penguasa dari Gunung Tianmo. Lalu Sofan mencibir. Tuan Jiansun benar-benar pelupa. Sebelumnya kita telah berjanji untuk tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Tapi sepertinya Anda memang sudah berniat untuk mengingkari hal itu. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu malu. Tuan Zuo, sepertinya ada kesalahan di sini. Anda seharusnya tahu bahwa sebuah perjanjian hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak saling mengakui satu sama lain dan kemudian memberikan perjanjian yang setara.
Jika Tuan Zuo memang ingin membahas perjanjian ini, maka tunjukkan berapa keterampilanmu. Biarkan orang tua ini melihatnya sendiri, dan aku ingin tahu apakah kamu memang memiliki kualifikasi untuk membuat perjanjian dengan orang tua ini, kata Pai Liu Tian. Oh begitu, maka mari akhiri saja perjanjian itu, kata Sofan sambil menyeringai. Oh, kenapa Tuan Zuo menyerah begitu cepat? Bukankah kau tidak ingin lagi menyombongkan dirimu sendiri? Dan apakah kau juga sudah memahami batasanmu sendiri? Tuan Jiansun, kupikir kamu telah salah paham, kata Sofan sambil tertawa. Sebelumnya aku membuat perjanjian denganmu karena itu kupikir aku bisa mendapatkan keuntungan. Namun jika mendengar dari definisi yang Anda berikan baru saja, artinya kesepakatan ini memang tidak ada sejak awal, karena kau bahkan tidak layak untuk melakukan perjanjian dengan kami. Kau bahkan terlalu lemah dan tidak layak melakukan perjanjian ini, kata Sofan dengan tegas. Tubuh Pai Liu Tian bergetar hebat dan wajahnya yang semula tampak gembira langsung membeku. Tidak ada lagi kegembiraan di wajahnya dan kini hanya niat membunuh yang telanjang dan ditujukan ke arah Sofan. Jadi Tuan Zuo menilai bahwa orang tua ini tidak layak. Bukankah itu adalah kata-kata yang terlalu arogan dengan kekuatanmu yang hanya di level ini? Atau kau hanya ingin menggertak orang tua ini saja? Kupikir itu adalah tindakan yang bodoh. Tidak seharusnya kau melakukan itu, anak muda, kata Pai Liu Tian dengan tatapan tajam. Dan seketika petir ungu jatuh dari langit dan menuju ke arah Sofan. Itu adalah kekuatan yang sangat menekan, dan semua orang yang ada di sana pun sampai berhenti bernafas. Tuan Zuo, buktikan jika memang dirimu layak. Jangan sampai kau membuat orang tua ini kecewa, kata Pai Liu Tian dengan liar. Tapi Sofan menatap Pai Liu Tian dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan Jiansun, kau terlalu berpuas diri. Sayangnya kau lupa bahwa dirimu hanyalah seorang manusia. Kau memang yang terkuat dari mereka yang terkuat, tapi bukan berarti bahwa kau tidak terkalahkan di dunia ini. Setidaknya kau tidak akan mudah mengalahkan peliharaanku ini. Sofan mengangkat tangannya dan tiba-tiba cincin guntur miliknya mulai bercahaya. Lalu kemudian angin mulai bertiup kencang. Cakar besi mulai keluar dari sosok sebesar bukit yang kemudian muncul di tempat itu. Segera angin yang kencang menyapu petir ungu yang ditunjukkan ke arah Sofan sampai hilang tak bersisa. Lalu sosok itu merentangkan sayapnya yang lebar dan berteriak dengan 3 buah kepala dengan suara nyaring. Suara ini sudah seperti peringatan pada semua yang ada di bumi bahwa saat ini sang kaisar sudah tiba. Para binatang roh yang ada di sekitar sana segera berlutut dengan kaki gemetaran. Mereka semua menyembah ke satu arah. Yang lain pun terkejut setengah mati. Wajah mereka memucat ketika melihat sosok ini di depan mereka. Bahkan Pai Liu Tian pun sangat terkejut. Mungkinkah ini adalah binatang roh yang legendaris? Binatang roh tingkat 9, gagak berkepala 3. Ketiga Raja Pedang tercengang dan tubuh mereka bergetar. Leluhur, itu benar. Binatang ini adalah sosok legendaris. Binatang roh tingkat 9. Keberadaannya hampir dianggap seperti mitos dan tidak ada yang pernah melihat kehadirannya sebelum ini. Saya tidak menyangka bahwa masih ada yang tersisa di dunia ini.
Bailey Yuyun menjadi kusam. Dikatakan bahwa binatang roh tingkat 9 adalah yang terkuat dari binatang roh yang ada. Kehadirannya sudah seperti kaisar bagi para binatang roh. Tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi binatang ini. Bahkan dalam sejarah, kelima wilayah tidak pernah ada desas-desus tentang orang yang berhasil mengalahkan binatang roh tingkat 9. Malahan kedatangannya sudah dikategorikan sebagai bencana. Apapun bisa dia hancurkan. Sial, saya tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang berhasil menjinakkan binatang roh tingkat 9. Sosok itu pasti bukanlah sosok biasa. Bailey Tian yang sebelumnya tampak suram, kini aura kehidupan justru terlihat dari wajahnya. Dia terlihat sangat gembira, bahkan sampai tertawa. Sudah ribuan tahun aku mencari lawan yang layak untuk bertemu denganku. Aku tidak pernah kalah sekalipun dalam hidupku. Tapi aku juga harus mengakui bahwa aku tidak pernah bertemu binatang roh tingkat 9. Aku sangat senang. Leluhur, tolong pertimbangkan lagi. Masalah ini tidak hanya soal binatang roh, tapi ada sosok di balik semua ini yang bahkan bisa mengendalikan binatang roh tingkat 9, kata Bailey Yuyun dengan wajah khawatir. Tapi Bailey Tian melambaikan tangannya. Sosok yang bahkan mampu menundukkan binatang roh tingkat 9 itu adalah sosok yang kucari selama ini. Apa kalian tahu sudah berapa lama kekaisaran bintang pedang ini berdiri? Sejak aku masih muda, aku sudah melalui banyak kesulitan untuk bisa mencapai titik ini. Namun karena itu juga, sudah sangat lama tidak pernah ada bibit yang mampu menyaingi orang tua ini. Sudah bertahun-tahun aku kesepian karena tidak ada yang bisa menemaniku bertarung. Tapi sekarang, aku merasa lebih hidup, seolah-olah aku kembali muda. Sudah sangat lama aku tidak merasakan jantungku berdegup dengan kencang karena perasaan yang mengintimidasi. Sekarang aku tahu, aku tidak sendirian. Selama ada penguasa Gunung Tianmu, aku akan memiliki rekan untuk sparring, dan aku tidak akan pernah merasa bosan, kata Bailey Yutian sambil tertawa dengan kegirangan. Kembali Bailey Yutian melihat ke arah gagak berkepala 3 dan cahaya ungu berdegup di tangannya. Lalu sosok sang pedang suci muncul di tangan Bailey Yutian. Dia berjalan dengan penuh niat bertarung. Kembali kini langit menjadi hitam dan petir ungu menyambar-nyambar. Kini para raja pedang spontan mengambil langkah mundur karena mereka merasakan momentum dari Bailey Yutian yang sangat mengerikan. Melihat ini, gagak berkepala 3 pun sampai terkejut dan dia tampak tidak percaya. Dapat dilihat bahwa wajah dari gagak berkepala 3 itu pun kini terlihat tertekan. Pada saat yang sama, Ouyang Lingtian dan yang lainnya juga terpana ketika melihat gagak berkepala 3. Tuan Zhuo, apakah Anda dibesarkan dengan fetis yang aneh? Tidak ada fetis yang aneh. Dia hanya menjalankan tugasnya untuk menjaga pintu, kata Zofan dengan acuh tak acuh. Tapi sejujurnya, dia agak khawatir pada gagak berkepala 3. Bahkan jika kekuatannya di atas dari para pemegang pedang suci di 3 wilayah, namun di hadapan Bailey Yutian, kekuatannya masih belum bisa disetarakan. Jika gagak ini adalah penjaga pintu, maka di mana letak Gunung Tianmu itu? Tanya Ouyang Lingtian yang tampak semakin sulit mempercayai semua ini. Tapi Zofan tertawa. Dia tidak mengatakan apapun. Kini dia terpaksa untuk mengeluarkan gagak berkepala 3. Semua itu karena dia tidak punya pilihan lain lagi. Mereka terdesak dan harus memprioritaskan nyawa mereka sendiri.
Zofan memahami semua itu, dan tiba-tiba pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Lalu dia membuka matanya dan bisa merasakan bahwa dia sebentar lagi akan melakukan terobosan. Bai Liutian kini menghunuskan pedangnya dan tertawa keras. Tuan Zuo, orang tua ini ingin mengucapkan terima kasih karena kau membawakanku lawan yang layak. Setelah aku menghabisinya, berikutnya kepalamu yang akan menjadi milikku. Tidak masalah Tuan Jiansun. Lagi pula hari ini binatang rohku lah yang akan merobekmu. Lalu dia akan mulai memakan dagingmu, jadi kau tidak perlu menyiapkan upacara kremasi nantinya. Meski kau sudah tua, tapi kau akan menjadi nutrisi yang baik bagi binatang rohku, kata Zofan sambil mengejek. Mereka berdua ini kini saling bertukar pandang, dan kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak bersamaan. Mendengar percakapan aneh ini, semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zofan dan Bai Liutian akan menjadi seperti ini. Ouyang Changqing kini tampak bingung dan memandang Zofan. Kak Zuo, bagaimana bisa kamu saling bertukar cacian dengan Raja Pedang tak terkalahkan seolah itu adalah gurauan? Tentu saja, itu terjadi karena kami akrab. Dan toksik adalah hubungan pertemanan yang paling baik. Hah? Zofan hanya tersenyum. Meski kau berada di dekat sungai dan danau, kau tidak akan bisa membedakan keduanya. Itulah kami. Meski kami memiliki niat membunuh satu sama lain, tapi kami bisa bicara satu sama lain karena kami saling menghormati sebagai seorang lawan. Apa maksudnya itu? Saya sama sekali tidak bisa memahaminya, kata Ouyang Changqing sambil menggaruk kepalanya. Tapi Ouyang Lingtian mengepalkan tangannya dan membungkuk. Tuan Zuo, saya benar-benar mengagumi Anda. Ayah, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud oleh Kak Zuo? Tentu saja, orang tua ini sudah banyak makan asam garam, kata Ouyang Lingtian. Tapi setelah itu semua orang pun menjadi tegang. Kilatan petir ungu menjadi semakin intens dan kekuatannya sangat mengerikan. Tapi di sisi lain, kepakan sayap dari gagak berkepala 3 juga sangatlah kuat. Seolah-olah hembusan angin dan kilatan petir itu seperti merobek langit. Leluhur, hati-hati, teriak ketiga Raja Pedang. Paman Gagak, hancurkan dia, teriak WR dengan penuh semangat. Bai Liutian mengayunkan pedangnya, tapi Gagak berkepala 3 langsung menghalanginya dengan cakar miliknya. Suara dentingan terdengar di telinga semua orang. Cakar Gagak berkepala 3 memang bukan hal yang biasa. Bahkan jika lawannya pedang suci pun, cakar itu tidak akan bisa dipotong dengan mudah. Keduanya saling beradu kekuatan, tapi nampaknya kekuatan fisik dari Gagak berkepala 3 itu lebih kuat. Jadi pada saat itu, perlahan Bai Liutian pun terdorong ke belakang. Jelas, ini kemungkinan membuat ketiga Raja Pedang menjadi cemas. Tapi Ouyang Changqing sangat antusias. Kak Zuo, jika kamu memiliki harta seperti ini, kenapa kamu tidak menggunakannya sejak awal? Jika kamu menggunakan itu, maka kami tidak perlu berkorban terlalu banyak. Tapi Zofan menjawab, baja yang bagus dilihat dari bilahnya. Aku sesungguhnya tidak ingin menggunakan ini, tapi hanya karena situasinya mendesak, jadi aku tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berduel, kata Zofan dengan wajah agak cemas. Ya, semua orang bisa memahami, lagi pula Zofan adalah ahli strategi. Apapun yang dia lakukan pasti sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Tiba-tiba teriakan kembali terdengar,
Dan itu berasal dari Bai Liu Tian. Dia terpentar ke belakang dan tubuhnya mundur sampai akhirnya bisa berhenti. Setelah itu Bai Liu Tian lebih semangat lagi untuk bertarung. Dia tanpa basa-basi langsung melesat ke depan dan kembali berbenturan dengan Gagak berkepala 3. Kini akhirnya Gagak berkepala 3 tidak bisa bertahan dan gantian. Dia terlempar ke belakang hingga beberapa kali putaran sebelum bisa berhenti. Gagak berkepala 3 terkejut dan wajahnya tampak ngeri. Seorang manusia biasa, bagaimana bisa dia sekuat itu? Tunggu, burung gagak itu bicara? Mungkinkah binatang roh tingkat 9 itu memiliki kecerdasan manusia dan dia bisa bicara dalam bahasa manusia? Semua orang terkejut dan segera memandang Gagak berkepala 3. Mereka pun secara tidak langsung mempercayai tebakan Ouyang Changqing. Hanya Sofan dan GWR yang tahu tentang alasan binatang roh tingkat 9 ini bisa bicara. Itu semua karena api Qingyan milik Kun Peng yang diberikan pada Gagak berkepala 3. Jika bukan karena itu, dia tidak ada bedanya dengan binatang roh tingkat 9 lainnya. Namun, yang mengejutkan bagi Sofan adalah Bai Liu Tian yang saat ini masih bisa bertarung dengan baik dan bahkan melawan balik. Tapi yang harus diingat bahwa Gagak berkepala 3 ini bukanlah binatang roh biasa. Dia juga adalah binatang roh yang mendapatkan pencerahan secara pribadi dari Kun Peng. Dia jauh lebih kuat daripada binatang roh tingkat 9 lainnya. Meski begitu, kekuatan Bai Liu Tian memang sangat kuat, sehingga pertahanan sang Gagak berkepala 3 pun akhirnya semakin terbuka. Merasakan itu, Sofan memiliki keraguan di benaknya. Dia memikirkan hal yang lain. Sofan melihat bahwa kekuatan Bai Liu Tian saat ini sudah bukan lagi kekuatan dari seorang manusia biasa. Kemampuannya bertarung telah melampaui kultivasinya. Meskipun kultivasinya ditekan, dia masih terus berkembang. Dan jika tidak ada batasan, maka dia pasti sudah menjadi ahli yang sangat mengerikan. Atau, apa yang mungkin terjadi jika memang bakat dari Bai Liu Tian terus tumbuh menjadi semakin besar? Apakah pesona dari dunia bawah ini yang sebelumnya membelenggu semuanya, apakah dia masih akan tetap bisa menahan Bai Liu Tian? Tapi jika memang pesona ini tidak mampu untuk menahannya, maka dia seharusnya bisa pergi ke alam kudus. Tapi jika memang seperti itu, kenapa selama Sofan menjadi kaisar iblis, dia tidak pernah mendengar ada manusia dari dunia bawah yang berhasil masuk ke alam kudus? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang masih belum dia ketahui? Mungkin pesona dunia bawah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan tidak sesederhana untuk memenjarakan binatang suci. Sofan masih berpikir keras, tapi tiba-tiba jeritan yang memekakkan telinga mengacaukan pikiran. Jeritan itu jelas berasal dari Gagak berkepala 3. Dia tampak sangat marah karena dipukul mundur oleh seorang manusia. Lalu seketika kemarahannya pun memuncak dan momentum dari tubuhnya pun melonjak drastis. Hembusan angin hitam menyebar ke segala arah dan berlarian menuju ke arah Bai Liu Tian. Kemanapun angin itu lewat, semuanya dipotong dan dihancurkan sampai tak bersisa. Bahkan petir ungu pun kalah di hadapan angin hitam ini. Ketiga Raja Pedang kini semakin panik. Mereka menatap Bai Liu Tian dengan penuh kekhawatiran. Bagus, Paman Gagak, terus luapkan amarahmu. Beri orang tua bau tanah itu pelajaran. Balaskan kemarahanku padanya, teriak WR dari belakang Sofan. Mendengar itu, mata Gagak berkepala 3 pun memadat.
Dia pun semakin mengencangkan otot sayapnya dan menghempaskannya sekali lagi. Bila angin penghancur. Angin hitam berhembus seperti badai. Semuanya bergerak ke arah Bai Liu Tian. Bai Liu Tian kini terpojok. Jika dia tidak melakukan apapun, pasti tubuhnya akan tercincang. "Leluhur!" teriak ketika Raja Pedang. Bai Liu Tian melihat ke depan dengan tatapan tajam. Bahkan jika keringat dingin mengalir dari dahinya, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Bahkan kini dia semakin bersemangat. Dia seolah-olah bernostalgia karena sudah sangat lama dia tidak menghadapi situasi seperti ini. Bentuk pertama pedang suci pembelah langit. Bai Liu Tian mengayunkan pedang sucinya. Petir ungu meledak di pedang Bai Liu Tian. Lalu saat dia mengayunkan pedang itu, bilah angin hitam disapu bersih dalam satu gerakan. Ledakan terjadi di mana-mana dan semua bilah angin hitam itu pun hilang dalam sekejap. Mata Zhou Fan sendiri memadat. Bai Liu Tian memang bukan orang biasa, gumamnya. Tapi tebasan Bai Liu Tian tadi tidak hilang begitu saja. Serangannya bergerak terus ke depan dan mengincar Gagak berkepala 3. Jelas itu sesuatu yang tidak terduga, dan Gagak berkepala 3 itu pun tidak sempat menghindarinya. Serangan itu kini bersarang di bahu Gagak berkepala 3 dan meledak serta meninggalkan luka. Gagak itu mengurutkan keningnya. Bagaimana bisa seorang manusia melukaiku? Egonya benar-benar terguncang. Melihat ini, semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan 3 Raja Pedang yang sudah bersama Bai Liu Tian pun tidak pernah menyangka bahwa kekuatan leluhur mereka akan sampai ke tingkatan ini. Sungguh, itu berada di luar ekspektasi mereka. Kini, ketiga Raja Pedang terlihat begitu percaya diri. Sedangkan di sisi lain seperti Ouyang Lingtian dan sekawanannya terlihat sangat suram. Hanya Zhou Fan yang kini tampak tidak peduli. Malahan dia kini terlihat menyeringai. Kenapa? Karena sekarang keringat mengalir deras dari dahi Bai Liu Tian dan dia pun terlihat terengah-engah. Artinya serangan tadi telah mengkonsumsi banyak energi yang dia miliki. Zhou Fan satu langkah lebih dekat dengan tujuannya. Tapi jelas bahwa Bai Liu Tian tidak menyadari hal itu. Dia masih terlihat senyum gembira. Dia sangat senang karena dia bisa bertarung dengan binatang roh suci tingkat 9. Andai mereka bertemu lebih awal, maka dia tidak akan pernah merasa kesepian. Sayangnya yang merasakan itu hanyalah Bai Liu Tian. Sedangkan Gagak berkepala 3 terlihat sangat tertekan. Apalagi melihat dari segi kekuatan yang dimiliki manusia dan binatang roh itu memang sejak awal berbeda. Bahkan jika binatang roh tingkat 9 itu dikatakan setara dengan ahli di puncak ranah Guyuan, tapi secara real, tubuh binatang roh itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Jadi seharusnya Gagak berkepala 3 ini jauh lebih unggul. Apalagi dia bukan binatang roh tingkat 9 biasa. Dia adalah binatang roh tingkat 9 yang sudah mendapatkan pencerahan dari Kunpeng. Kekuatannya pun kini telah meningkat beberapa kali lipat. Tapi di hadapan Bai Liu Tian, dia bahkan sampai merasa tertekan. Jika seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa memberitahu Kunpeng tentang apa yang terjadi? Gagak berkepala 3 merasa sangat malu untuk menceritakan semuanya. Lalu, jika sudah seperti ini, maka dia tidak boleh diam saja. Dia harus menghabiskan Bai Liu Tian untuk menghapuskan semua rasa malunya. Kini Gagak berkepala 3 pun menjadi semakin marah dan dia menjadi lebih serius. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Guer tiba-tiba mencibir. Paman Gagak,
Jika kamu kalah hari ini, maka aku akan kembali ke gunung dan mengadukanmu. Bagaimana bisa dia memberikan pembantu yang bahkan tidak bisa membantu? Lebih baik dia menyimpanmu untuk dia di masa tua. Mengecewakan. Mendengar itu Gagak berkepala 3 menjadi semakin kesal. Dia juga tidak ingin diadukan ke Kunpeng. Karena itu dia kini menjadi semakin marah. Ya, provokasi KWR memang sangat memanjur. Seolah Gagak berkepala 3 mendapatkan buff beberapa kali lipat. Meski masih kecil, rupanya KWR telah belajar banyak dari ayahnya, sehingga dia bisa menjadi ahli yang provokatif. Sus. Api biru tiba-tiba menyala di dahi Gagak itu. Dia jelas akan mengeluarkan seluruh kemampuannya kali ini. Dia harus menghabisi Baili Yutian, karena dia adalah biang kerok dari semuanya. Baili Yutian semakin menyeringai. Dia bisa merasakan kekuatan lawannya yang semakin besar. Ayo majulah, aku akan menemanimu bermain. Bajingan, manusia biasa, berani sekali memprovokasi otoritas kerajaan. Kau sungguh mencari kematianmu sendiri. Bajingan, manusia biasa berani sekali memprovokasi otoritas raja ini. Kau sungguh mencari kematian, kata Gagak itu. Tiba-tiba tubuh Gagak itu bergetar dan ledakan api biru menyebar ke segala arah dan kemudian menempel ke tubuhnya. Shoo. Seluruh tubuh Gagak berkepala 3 itu kini menyala dengan api biru yang panas, seolah-olah tubuhnya itu terbuat dari api biru. Lalu kekuatannya pun kini meningkat lebih dari 10 kali lipat. Semua orang di tempat itu langsung merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Manusia bodoh, sekarang di hadapan kekuatan sang raja, apa kau masih berani sesumbar? Kata Gagak yang kini tubuhnya diselimuti oleh api biru. Sekarang bersiaplah terima ini. Gagak itu menghempaskan sayapnya dan segera api biru itu melesat ke arah Baili Yutian dan kemudian berubah menjadi cakar api biru yang tajam. Suasana kembali menegang. Hanya Zofan yang sudah bisa menebak hasilnya. Bentuk kedua pedang suci pembelah langit, pemusnah, kata Baili Yutian sambil memegang pedangnya dengan erat. Lalu dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengayunkan pedang besar itu. Tapi seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Pedang sudah diayunkan dan tidak ada ledakan kekuatan apapun. Ini hanya Baili Yutian yang menyeringai sambil terengah-engah. Ini sungguh membuat banyak orang bingung, karena sangat sulit dipercaya bahwa serangan yang tidak berbentuk itu menguras begitu banyak tenaga dari Baili Yutian. Namun saat cakar api biru itu melesat ke arah Baili Yutian, tiba-tiba ledakan petir dan benturan terjadi, lalu mengejutkan semua orang. Awalnya petir ungu itu tidak terlihat, namun tiba-tiba menghantam cakar api biru itu dan menghancurkan semuanya. Cakar itu ditelan oleh petir ungu, dan sekali lagi serangan Gagak berkepala 3 dihancurkan. Dan tidak berhenti di situ lagi. Serangan Baili Yutian masih berlanjut dan berlari ke arah Gagak itu. Tiba-tiba petir ungu meledak lagi dan menelan seluruh tubuh Gagak berkepala 3. Mau tidak mau Gagak berkepala 3 melonglong kesakitan. Itu adalah serangan yang tidak terduga dan sekali lagi binatang roh tingkat 9 dipukul tanpa perlawanan. Saat semua orang bingung dan khawatir, hanya Zofan yang kini tampak memahami semua situasinya. Tidak heran jika bentuk kedua diberi nama pemusnah. Rupanya dia memadatkan kekuatannya di satu titik untuk menciptakan tekanan yang besar.
Dengan begitu kekuatan pemusnahnya pun akan meningkat beberapa kali lipat. Itu benar. Pemahamannya tentang ilmu pedang memang tidak ada bandingannya. Dia pasti sudah mencapai puncak pemahaman dari pedang suci miliknya. Itu terlihat sangat jelas, terutama tentang cara dia untuk mengkompres kekuatannya yang begitu halus. Kontrolnya juga sangat bagus dan dia menjadi sangat berbahaya. Karena itu, dia memang layak untuk memegang puncak dari ahli pedang. Raja pedang tak terkalahkan, kata Ouyang Lingtian. Mendengar itu, kedua orang lainnya pun menganggukkan kepala. Mau tidak mau mereka harus mengakui hal itu. Swoosh! Tiba-tiba bayangan hitam melintas dan guntur menggelegar. Gagak berkepala 3 keluar dari bencana dan dia tampak sangat tertekan sekarang. Selain api biru di dahi yang menjaga jiwanya, kini api biru yang ada di seluruh tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Itu jelas memberikan pukulan yang besar pada gagak berkepala 3, karena selama ini dia tidak pernah didesak sampai ke titik ini. Lalu dia mengutuk, "Manusia bajingan, berani sekali kau memperlakukan raja ini tanpa tahu malu. Lihat saja, kali ini aku pasti akan menggigitmu sampai mati." Langsung gagak berkepala 3 itu melesat ke depan ke arah Bai Liyutian. Tanpa basa-basi, dia menerjang. Dan karena dia merasa fisiknya itu sangat kuat dan lebih kuat dari manusia tentunya, dia tidak punya rasa ragu. Sedangkan di sisi lain, Bai Liyutian kini masih terlihat terengah-engah. Dia sudah kehabisan banyak energi dengan 2 serangan sebelumnya. Lalu dengan kondisi ini, jelas bahwa kekuatan fisik di antara keduanya tidak bisa dibandingkan. Ini menjadi situasi yang sulit. Dan kembali ketiga Raja Pedang pun berteriak dengan panik, "Leluhur, awas!" Tapi Bai Liyutian melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Matanya terlihat sedingin es dan dia terlihat sangat gembira. "Aku sudah hidup dalam waktu yang sangat lama. Aku tidak pernah kalah dalam 3 gerakan. Ini adalah gerakan ketiga dan orang tua ini tentu akan menggunakan yang ketiga dengan senang hati." Gagak berkepala 3, "Kuucapkan terima kasih karena kau telah memenuhi keinginan terbesar orang tua ini. Aku benar-benar bisa merasakan pertarungan hidup dan mati sampai akhir." Bai Liyutian mengambil kuda-kuda. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Lalu dia berseru, "Bentuk ketiga, pedang suci pembelah langit, pengetahuan." Begitu kata-kata itu keluar, petir ungu segera berubah menjadi seperti ular yang meliuk-liuk. Melihat ini, Ouyang Cangking tampak ragu-ragu dan berkata, "Apa ini? Seni bela diri macam apa yang digunakan orang tua ini? Kenapa bentuknya seperti sebuah fata morgana?" Manusia dan pedang adalah satu. Jika seorang ahli pedang sudah mencapai pencerahan tertinggi, aku ragu, tapi kemungkinan dia sudah mencapai puncak pemahaman itu, kata Zhou-Fan dengan tenang. "Kak Suo, jika dia sudah mencapai puncak, lalu apa yang bisa dia capai lagi? Bukankah saat ini saja dia sudah menjadi ahli terkuat di seluruh benua? Siapa memangnya yang bisa menjadi lawannya? Bahkan binatang roh tingkat 9 pun..." Wajah Ouyang Cangking terlihat sedih dan dia tidak melanjutkan ucapannya. Zhou-Fan menyahut, dia memang kemungkinan sudah mencapai puncak pemahaman, tapi bukan puncak dari segalanya. Zhou-Fan terdiam. Dia tidak jadi mengatakan sesuatu dan hanya menggelengkan kepalanya. Faktanya, jika memang Bai Liyutian sudah mencapai puncak pemahamannya, tapi sayangnya fisiknya masih dibelenggu oleh pesona dari dunia bawah. Karena itu
dia juga tidak akan bisa merubah pemahamannya itu menjadi garis keturunan Dao yang sebenarnya. Jika tidak, saat ini pasti Bai Liutian sudah ada di puncak ranah Sain. Sayang sekali dia masih belum memiliki kualifikasi untuk melangkah pergi ke sana. Meskipun jika dia terus berkembang, dia punya masa depan untuk menginjakkan kaki di ranah Emperor. Tapi itu bukanlah hal yang mudah. Banyak yang harus dilakukan dan dipahami dengan baik. Jadi satu-satunya yang dia butuhkan saat ini adalah waktu untuk memahami semuanya. Setelah itu Ouyang Ningtian juga melihat Bai Liutian dengan terkejut. Matanya tidak lepas dari medan pertarungan. Kini gagak berkepala 3 meregangkan cakarnya dan berniat meraih kepala Bai Liutian. Namun tiba-tiba tubuh Bai Liutian berkedip dan terbang menjauh. Melihat itu gagak berkepala 3 tidak bisa menahan tawanya. Orang tua, sepertinya kau lupa akan ucapanmu sendiri. Kau mengatakan kalau kau akan menyerang dengan gerakan ketigamu, tapi sekarang kau justru menjauh. Lihat saja, aku pasti akan menghancurkan pedangmu. Tiba-tiba cakar burung itu jatuh dan darah mengalir deras seperti hujan. Sang gagak terkejut dan ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat bahwa kakinya kini terpotong. Dia terdiam dan pikirannya menjadi kacau. Bagaimana bisa tiba-tiba kakinya terpotong dan bagaimana bisa pedang itu memotong kakinya dengan satu gerakan? Kini Bai Liutian menyeringai. Dia kembali mengayunkan pedangnya dan menyapu sayap dari gagak berkepala 3. Slas! Seperti sebelumnya darah menyembur seperti air mancur dan sayap itu pun terpotong. Sial, bagaimana bisa? Ini adalah bentuk ketiga dari pedang suciku, pengetahuan. Tidak peduli apa yang ada di depan orang tua ini, aku pasti bisa memotongnya dalam satu gerakan. Dan pedang pembelah langit ini bukan semata-mata diberi nama tanpa alasan. Semuanya karena dia bisa membelah apapun. Jadi dia mendapatkan julukan sebagai pedang pembelah langit. Kata Bai Liutian dengan penuh rasa bangga. Sekarang bersiaplah untuk menemui ajalmu. Tunggu, kata gagak itu dengan sedikit memelas. Tapi sinar pedang itu sudah jatuh seperti meteor dan membelah tepat di bagian tengah. Gagak berkepala 3 tiba-tiba terdiam dan tidak lagi bisa bergerak. Lalu setelahnya, tubuhnya jatuh dan terbelah 2. Api biru yang melindungi jiwanya pun menguap dan tidak ada yang tersisa. Inilah akhir dari pertarungan puncak manusia terkuat dan binatang roh terkuat. Tapi, ya, manusia masih menjadi pemenangnya. Semua orang tercengang. Dan kelompok Zofan jelas menangis karena sang penolong kini sudah tiada. Sedangkan para raja pedang kini menjadi semangat lagi untuk bertarung. Tapi kini Bai Liutian terlihat terengah-engah dan wajahnya benar-benar pucat. Dia melihat Zofan dan kemudian tertawa. Tuan Zuo, aku harus mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Karenamu orang tua ini bisa merasakan hidup sekali lagi. Tapi sayang sekali, akulah pemenangnya. Sekarang bersiaplah, aku juga akan mengambil kepalamu dan menghancurkan tubuhmu. Mendengar itu Zofan menyeringai. Dia masih terlihat sangat percaya diri. Dan sampai jumpa di next video. Bye.